Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, entah sampai kapan si beliau ini berhenti berbohong guys ya. Ya, mungkin ini lanjutan dari video kemarin ya terkait KTP Pak Mulyono yang katanya dicetak bulan September 2024 kemarin. Nah, ternyata yang dihadirkan dalam ruang persidangan itu yang tuntutan adil Jokowi itu hanya fotokopinya guys. Terus aslinya di mana? Jadi wajar ketika kita bertanya-tanya, kamu nanya, apakah memang dia punya KTP atau enggak tuh? Jangan-jangan dia bukan orang Indonesia lagi gitu. Wajar kan kita curiga. Padahal para penuntut itu meminta yang aslinya guys. Yang dihadirkan cuman yang kopinya doang. Oke bosku, mari kita simak videonya. Tertangkap kamera. Parodi. Apa tuh Pak? Apa tuh yang disembunyikan Mbak? Itu amplop apa Pak? Bukan. Oh bukan. Bukan apa-apa kok. Ini pinjaman buat nanti persiapan lebaran. Oh THR. Agak lain. Perasaan hampir setiap minggu satu persatu kasus korupsi di pemerintahan sebelumnya terbongkar. Iya benar. Yang menjadi pertanyaan saya, kerjanya ngapain aja? Nggak tahu. Slogannya tuh. aja kerja. Gak taunya korupsi aja yang merajalela. Dia tidak tahu bang, karena andaikan dia tahu dia gebukin tuh. Pemuja ternak biar tambah geladi otak. Bengsek. KTP Jokowi cuma kopi doang di ruang sidang. What happened nih? Mana aslinya guys? Ternak Mulyono ada yang bisa jawab? Oke, boleh. Tidak ditunda hari Selasa tanggal 7. Makasih Mulia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditunda. Jadi jangan orangnya hadir. KTP-nya pun. Alhamdulillah hari ini setelah Cuma selesai kopi doang. persidangan kesekian kalinya dengan agenda pembuktian gugatan terhadap Joko Widodo dari 7 prinsipal antara lain Pak Edi Mulyadi yang saat ini hadir di sebelah saya. Dan hari ini kami didampingi oleh masyarakat dan emak-emak militan luar biasa, masya Allah, terima kasih semuanya, dan juga rekan-rekan media. Kami di sini saya Aziz bersama Bayi Haki dan Heri serta Dwi dari tim pengacara menghadiri sidang. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan bukti-bukti sudah kita sampaikan baik melalui e-court maupun melalui tadi disampaikan secara langsung kepada majelis hakim. Begitu juga dari pihak tergugat melalui kuasa hukumnya yang hadir 2 orang juga menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan. Bukti yang disampaikan oleh kita cukup banyak, nanti disampaikan oleh rekan saya, tapi dari pihak tergugat menyampaikan KTP, ya KTP Joko Widodo fotokopi. Nah, ketika ditanya dari majelis hakim tadi, ini mana aslinya? Karena kan fotokopi disampaikan, maka harus lihat aslinya. Oh, nggak ada juga aslinya, kata begitu. Nah, jadi silakan disimpulkan sendiri oleh teman-teman sekalian. Jadi fotokopinya aja tadi ya. Nah, akhirnya tadi fotokopi KTP, kopi dari kopi. Jadi tidak ada aslinya, gitu kan? Gitu, ini yang disampaikan. KTP-nya KTP Surakarta dan juga diterbitkan Tuh, sudah ada yang ngomong palsu tuh. September 2024. Agak lain Jadi kan? baru diterbit, ya seperti itu. Untuk kemudian Usai didakwa korupsi, Hasto mengatakan, saya makin yakin ini kriminalisasi hukum. Kriminalisasi hukum. Apanya yang kriminalisasi Pak Hasto? Hah? Pak Hasto sudah terbukti melakukan suap kepada KPU sejumlah 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW. Udah kebukti. Hah? Dan Pak Hasto sudah nyuruh Harun Masiku untuk merendam HP. Iya kan? Mau mengelak apa lagi Pak Hasto? Hah? Mau ngoceh apa lagi? Pak Hasto sudah terbukti suap itu. Mau membela apa lagi? Gini bilangnya kriminalisasi. Ini rezim yang tidak suka. Saya
gini. Halah, itu sudah salah Pak Hasto. Jangan mencari kebenaran. Terus untuk anggota partai Pak Hasto nanti masih cari pembelaan. Pak Hasto sudah salah, terbukti suap kasus Harun Masiku. Terus sekarang Harun Masiku kemana? Ayo, kemana Harun Masiku? Jangan-jangan Harun Masiku yang ketemu jadi kerangka di mobil polisi itu ya? Ayo Pak Hasto, sudah keluarkan Harun Masiku sekarang. Kok takut? Hah? Jangan-jangan Harun Masiku ada di gorong-gorong. Kira-kira netizen tahu nggak keberadaan Harun Masiku di mana? Hah? Kalau tahu, Iya, saya juga nggak komen tahu ya. dan Siapa orangnya tahu saya nggak nanti tahu dan saya tidak mau cari tahu, Pak Bang. Hasto ke KPK. Harun Masiku yang mana Ada ya? beberapa kali saya ingat ibu-ibu datang dengan 4 anaknya, Bang Patrius. Dia punya 5.000. Ini kan 5.000. Harun Masiku. Saya hanya punya 5.000 anak, saya nggak makan, Pak. Bukan sekali saya dengarkan itu, Bang Patrio. Sehingga setiap saya pergi ke warung Padang, Bang Patrio, saya nggak berani hanya membeli diri saya. Keras. Itulah realitas Indonesia saat ini. Mantap, Bangku. Orang korupsi itu tentu salah, Pak. Sangat salah. Tetapi yang kita Benar. pikirkan pertama, yang harus kita pikirkan, bagaimana bisa mengembalikan uang itu. Bukan menghukum orang itu mati. Orang itu dicambuk, dilemparin batu sampai mati. Tangkap korupsinya. diapa. Itu nggak ada Suruh artinya. kembalikan uangnya Yang gitu, penting Bang. itu bagaimana bisa uang itu kembali. Maka saya bilang kan Pak TPPU ini harus betul-betul dilaksanakan sampai ke ekor-ekornya. Yang jangan bikin malu, Pak. Begini, Pak. Saya punya anak 5, Pak. Saya punya cucu 10. Saya terus terang, Pak, kalau anak itu marah atau biar papi bikin saya malu, Pak, saya ini lebih sakit daripada saya dihukum sama hakim. Kita itu akan sangat tertekan, Pak, kalau dari keluarga, Pak. Makanya, Pak, dalam hal ini, kalau sampai anak bilang, papi, kamu gini, gue lebih baik gak jadi anakku, saya putus hubungan, saya gak mau jadi anak kamu. Itu kita akan sangat Jadi malu, gini, Pak. Saya kira karena 2 kali Pak Predik mengatakan soal balas dendam, enggak, ini soal cinta ini. Sesungguhnya ketika kita dorong hukuman mati, sedang mencintai ada 250 juta rakyat Indonesia yang kemungkinan selamat dari Pak Predik saya mengatakan, ketika seorang dirut yang sudah menjadi seorang S1, Pak, digaji 1 miliar, kalau dihitung hari ini di Komisi 6, Pak, seorang dirut atau direksi daripada Pertamina lebih besar gajinya daripada gaji seorang Donald Trump. Bahkan dengan seorang direksi Facebook. 4 miliar mereka rata-rata kalau ditotalkan dengan tantium yang mereka dapatkan. Pak Predik, tentu mereka tahu apa risikonya, Pak. Kalau dia senang ke dirinya, senang kepada keluarganya, kepada seluruh Indonesia supaya jangan mobilnya rusak, saya kira tidak akan berani untuk melakukan korupsi. Jadi kalau kita dorong untuk hukuman mati, lebih pada menghargai kehidupan. Kalau Pak Predik mengatakan misalnya, terus terang, saya disclaimer. Ketika dia kemudian curhat karena Pak Predik pernah merasakan kemudian ada sesuatu yang beban, dasar itulah deterrent effect ini kita dorong sehingga setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri karirnya kemudian seperti yang sekarang ini. Apakah 4 triliun, Andro? Apakah 4 triliun kamu bisa menyelamatkan harga diri keluargamu? Saya terus terang, kenapa kantor Saur Siagian kemudian tidak menangani korupsi? Itu bukan soal moral pelanggaran etika, tapi kejahatan karakter ini. Saya bilang, Andro, itu di tangan mereka, di tengah pengawasan mereka. Hidup di di hotel bintang 7. Sementara Andro, saya beberapa kali sedang makan, saya di warung Padang yang 13.000. Ada beberapa kali saya ingat ibu-ibu datang dengan 4 anaknya, Bang Patrius. Dia punya 5.000. Saya hanya punya 5.000 anak, saya nggak makan, Pak. Bukan sekali saya dengarkan itu, Bang Patrius. Sehingga setiap saya pergi ke warung Padang, Bang Patrius, saya nggak berani hanya membeli diri saya. Itulah realitas Indonesia saat ini. Tapi ada orang sudah 4 miliar masih mengkorupsi. Ketika kita dorong supaya setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri keluarganya malu, kemudian kita korban semuanya. Perasaan hati nurani itu masih ada? Itu maksud saya, ini soal cinta kehidupan, Bang Andro, bukan soal kita dendam ini, bukan. Minta maaf. Tetapi kita makanya saya bilang, saya hanya pesankan kepada anak-anak saya, kamu buka kantor jadi advokat, satu aja pesan dari ayahmu. Jangan sekali-kali mau suap menyuap kepada hakim. Andro, Saur Siagian dan kantornya sampai detik ini nggak mati. Tapi faktanya, Bang, uang korupsi bisa menutup mata Itu seseorang. dia, Sesaat tetapi ditanggapi. Kita harus buktinya tidak kita hanya tidak akan catatan hukum mati. hakim. Itu loh. Kita ini Kalau saya mah sepakat aja tuh para koruptor dihukum mati, guys. Supaya apa? Supaya yang lainnya itu tidak berani lagi untuk korupsi. Nah, kalau hanya mengembalikan uangnya, potensinya makin banyak orang korupsi karena belum tentu ketahuan. Kan bisa dikembalikan kalau ketahuan, itu pun kalau masih ada uangnya. Kalau nggak ada, gimana? Aduh, sudahlah. Tanggapan kalian di kolom komentar, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.